Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dalam mata kuliah konseling multibudaya. Pada hari ini kita akan membahas tema tentang pluralisme budaya dalam konseling. Sebelum kita membahas tema hari ini lebih lanjut, alangkah baiknya kita membaca suratul Fatihah terlebih dahulu. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat dan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadi ilmu yang berkah barokah serta manfaat untuk diri kita dan juga lingkungan di sekitar kita. Amin ya robbal alamin. Alaniyah Al-Fatihah. Terima kasih. Langsung saja kita membahas tema pada hari ini, yaitu tentang pluralisme budaya dalam konseling. Sebelum kita membahas lebih lanjut, kita awali dengan pendahuluan. Pendahuluannya bahwa setiap daerah mempunyai berbagai pandangan budaya yang berbeda. Tentu saja ya, setiap daerah mesti ada ciri khas yang unik dalam berbudaya itu sendiri. Nah, budaya tersebut menjadi ciri khas yang menggambarkan setiap wilayah yang ada, baik itu berupa logat dari bentuk komunikasi verbal maupun pola-pola perilaku yang terbentuk ya. Berbagai perbedaan tersebut nantinya akan membentuk keanekaragaman yang mampu memperkaya khasanah budaya bangsa. Tak jarang perbedaan tersebut mampu menimbulkan konflik jika tidak mampu memahami dan menerima perbedaan yang ada. Nah, tentu saja karena apa? Karena setiap perbedaan pasti menimbulkan gesrekan, adanya gap antara yang pro maupun yang kontra. Nah, saat setiap individu tidak mampu untuk menerima perbedaan dan memahami kondisi masing-masing, maka akan menimbulkan konflik. Nah, bentuk penerimaan keanekaragaman budaya tersebut disebut dengan pluralisme. Nah, apakah itu pluralisme? Secara etimologi, pluralisme berasal dari bahasa Inggris yaitu pluralism. Nah, pluralism ini merupakan akronim dari plural dan isme. Plural sendiri berarti beragam dan isme sendiri berarti paham, yaitu paham yang memang menganut pada hal-hal yang berkaitan dengan keberagaman. Nah, sekarang setelah kita membahas atau mengetahui tentang pluralisme secara etimologi atau aspek bahasa, nah, apa itu pluralisme dari aspek terminologi atau istilah? Secara terminologi, ada berbagai tokoh yang memang mendalangi ataupun memberikan dukungan pengertian kepada pluralisme sendiri. Tetapi dalam pokok bahasan ini hanya 3 ahli yang memberikan pandangannya dalam mendefinisikan pluralisme itu sendiri. Yang pertama siapakah? Yaitu dari Santrok, mengungkapkan bahwa pluralisme merupakan bentuk penerimaan setiap individu dalam perbedaan budaya. Nah, yang selanjutnya siapa? Yaitu Webster. Beliau mengungkapkan bahwa pluralisme merupakan bentuk persatuan masyarakat dalam keanekaragaman. Nah, yang ketiga, Samsul Ma'arif. Apa yang diungkapkan? Beliau mengungkapkan bahwa pluralisme merupakan bentuk toleransi pada budaya tertentu. Jadi intinya dari ketiga tokoh yang membahas tentang pluralisme secara terminologi bahwa pluralisme sebenarnya suatu proses penerimaan
Jadi proses penerimaan tersebut yang nantinya akan membentuk atau melahirkan perilaku toleransi antar budaya. Jadi si A memahami ataupun menghormati budaya yang dibentuk atau yang dianut oleh si B, si C, dan seterusnya, yang menjadikan satu kesatuan yang utuh sebagai satu wilayah dalam lingkup kecil maupun satu bangsa dan negara dalam lingkup besar dalam bentuk keanekaragaman. Meskipun kita berbeda, tapi kita disatukan dalam bentuk toleransi dan pemahaman antar budaya masing-masing. Nah, itu inti dari pluralisme dalam aspek terminologi menurut ketiga tokoh siapakah yang tadi loh, Santrok, Webster, dan Samsul Ma'arif. Lanjut ya. Oke, sekarang dampak pluralisme secara umum. Nah, pluralisme ini memang banyak mempunyai dampak positif bila dibandingkan dengan dampak negatif. Kita memahami yang positif-positif saja. Yang negatif kemarin sudah kita lihat dalam aspek etnosentrisme. Nah, meskipun etnosentrisme mempunyai tanda petik banyak yang lingkup negatif, melainkan ada sisi positif dari etnosentrisme. Lihat di materi sebelumnya ya. Nah, sekarang dari etnosentrisme yang memang awal dari sudut pandang setiap budayanya masing-masing dalam diri individu, karena memang tidak mungkin seorang individu itu mempunyai pandangan yang terlepas dari budayanya sendiri, itu tidak. Karena apa? Bias budaya yang ada dalam setiap individu itu mesti dibawa, meskipun secara tidak sadar. Nah, etnosentrisme ini yang akan ditekan ya, atau meminimalisir etnosentrisme ini dengan pluralisme. Nah, dampak pluralisme itu apa? Yaitu yang pertama, mampu bersikap toleransi dalam berbagai perbedaan. Jadi adanya saling menghargai, saling menghormati, saling menyayangi, memahami setiap perbedaan. Dengan cara apa memahami? Dengan cara mengedukasi ataupun mempelajari setiap perbedaan, setiap budaya yang ada dalam diri setiap individu. Tidak harus semua memahami secara penuh, melainkan tahu dan paham. Tahu berarti hanya mengetahui sebagai unsur pengetahuan dalam diri manusia. Paham, saat paham berarti dia tahu dan dia mengerti. Tahu, mengerti berarti dia memahami. Yang kedua apa? Yaitu tidak mudah terpengaruh hal-hal yang menyebabkan konflik. Nah, isu-isu yang memang beredar dari mulut ke mulut yang menjadi kabar burung maupun dari media apapun, baik itu media massa ataupun media cetak ataupun media maya yang beredar saat ini, tidak mampu mempengaruhi sisi manusia ketika mengerti dan memahami pluralisme dalam dirinya. Makanya akan menekan konflik-konflik yang disebabkan oleh adanya etnosentrisme tadi, ataupun bias-bias budaya yang mendominasi diri seseorang. Nah, yang ketiga dampaknya apa? Yaitu dasar persatuan. Karena dasar dari persatuan dan kesatuan setiap individu apapun itu, yaitu adanya pandangan dan toleransi tentang perbedaan. Karena kita berbeda, si A berbeda dengan si B, si C berbeda dengan si D, dan seterusnya. Karena kita berbeda. Apa yang membedakan? Banyak sekali. Meskipun kita satu ayah, satu ibu, kita mempunyai karakteristik yang berbeda. Budaya diri yang berbeda, meskipun cara pengasuhan yang sama. Karena apa? Karena budaya dipengaruhi oleh pola pikir individu. Nah, kemarin sudah toh, pola pikir itu dibentuk dari apa? Nah, kita lihat di materi selanjutnya. Sebelumnya, maaf. Nah, itu dampak dari pluralisme. Satu, tadi apa? Saya ulangi.
mampu membentuk sikap toleransi, kemudian tidak mudah terpengaruh yang menyebabkan konflik. Yang selanjutnya, dasar persatuan. Oke, kita lihat berarti dampak pluralisme jika diaplikasikan dalam kegiatan konseling, manfaatnya itu apa sih? Manfaat pluralisme dalam konseling tentu saja ada beberapa manfaat. Apa saja itu? Oke, kita uraikan. 1. Meminimalisir pandangan stereotip yang ada pada diri seseorang. Tentu saja kita kadangkala mempunyai stereotip-stereotip yang memang menjadi dasar landasan kita dalam melakukan pelayanan konseling. Stereotip itu apa? Stereotip intinya adalah pelabelan pada diri individu. Misalnya ada konseli datang kepada konselor dengan awut-awutan gitu ya, terus merawut gitu seperti orang-orang yang gelandangan yang di jalan. Pasti dalam diri kita sudah membentuk pola stereotip tertentu. Loh, orang itu loh orang berandalan, pasti itu perilakunya kok pakai mesti ya, insya Allah ngono ya. Insya Allah itu perilakunya dari A sampai Z. Nah, itu stereotip pelabelan yang memang melekat yang diberikan oleh masyarakat kepada kelompok tertentu. Nah, dengan adanya pluralisme ini kita mampu menepis, meminimalisir pelabelan tersebut. Meminimalisir karena setiap pandangan kita memahami bahwa menurut humanistik, ya toh, manusia semuanya itu baik, tidak ada manusia yang dilahirkan dalam bentuk buruk ataupun melakukan patologis. Manusia ataupun individu yang melakukan patologis menurut psikologi humanistik ya toh adalah individu-individu yang memang tidak mampu memenuhi kebutuhannya. Nah, kebutuhan-kebutuhan itu sama seperti yang diungkapkan karena salah satunya tokoh humanistik adalah Abraham Maslow ya toh, itu karena ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan yang diungkapkan oleh Maslow. Nah, apa saja itu? Nah, silakan lihat di teori kebutuhan Abraham Maslow. Nah, stereotip ini diminimalisir. Untuk apa? Untuk memaksimalkan pelayanan. Saat kita mempunyai stereotip, maka kita akan aras-arasan atau malas untuk memberikan intervensi ataupun metode yang sesuai. Nah, sisi keprofesionalan kita sebagai seorang konselor akan cenderung menurun. Nah, itu diminimalisir. Itu salah satu dari manfaat pluralisme dalam aspek konseling. Nah, yang kedua manfaatnya apa? Yaitu membentuk perilaku toleransi dalam diri konselor maupun konseli, apapun itu, baik itu aspek agamanya, kemudian usianya, pendidikannya, kita mampu bertoleransi dan juga memahami dia membutuhkan apa, kita membutuhkan apa, kita saling mengerti, memahami, dan saling menghormati. Selanjutnya apa? Yaitu sebagai filtrasi pandangan etnosentrisme. Nah, kaitannya dengan toleransi tadi. Yang ketiga, membentuk kepekaan budaya dalam diri konselor. Oh, kepekaan budaya itu seperti apa? Refleksi atau refleks. Kita peka, logat seperti ini, logat komunikasi verbal, berarti dia adalah dari budaya X. Kemudian physically yang dipancarkan dari si A berarti dia sekitar usia anak-anak, remaja atau dewasa. Selanjutnya, dari cara berpikir ataupun pola perilaku yang terbentuk, berarti si A merupakan anak ataupun remaja ataupun dewasa oleh bentukan lingkungan yang seperti X. Nah, seperti itu. Itu membentuk kepekaan budaya karena budaya tidak hanya meliputi kemarin suku, agama, ras, tidak, melainkan semuanya karena budaya itu bersifat luas. Ada jenis kelamin, usia, pendidikan, bentuk pola asuh, dan macam-macam. Itu termasuk dalam lingkup besar budaya.
Oke, yang selanjutnya apa? Membentuk karakteristik konselor yang terbuka. Nah, karena apa? Karena pandangan-pandangan seperti stereotip, prasangka sosial, etnosentrisme, hal-hal yang menyebabkan tertutupnya pola pikir konselor dalam memahami suatu budaya tertentu yang percayai dalam dirinya itu ditepis karena pandangan pluralisme. Jadi, seorang konselor lebih terbuka, dia lebih mampu memahami sisi lain, sisi budaya yang ada dalam diri si konseli, lebih terbuka. Karena yang tadi itu ada beberapa meminimalisir ada stereotip, menekan etnosentrisme, membentuk perilaku yang lebih toleransi dan macam-macam. Nah, saat semuanya itu dalam diri si konselor memahami tentang arti yang sebenarnya tentang pluralisme, maka karakteristik si konselor untuk menunjukkan keprofesionalitasannya atau menunjang sisi pelayanan yang maksimal, maka karakteristik yang nantinya dibentuk lebih terbuka. Ngoten. Oke. Mungkin itu saja ya yang bisa saya sampaikan untuk tema hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Silakan kita berdiskusi lebih lanjut. Untuk lebih memahamkan, kita bisa berbagi pengalaman ataupun yang lainnya dalam kelas virtual yang telah kita sepakati sebelumnya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.